Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hidup mahasiswa. Perkenalkan, saya Al-Munawwarah dari Universitas Mataram dengan NIM A1C 02510003, Prodi S1 Akuntansi dari kelas A2 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan hormat kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan memaparkan sebuah materi tentang yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, kita harus memahami dulu apa itu filsafat. Baik teman-teman sekalian, untuk memahami filsafat secara utuh, kita tidak bisa langsung melihat pada definisinya. Kita perlu menelusuri bagaimana filsafat itu lahir dan berkembang dalam sejarah manusia. Pada awalnya manusia hidup dalam keterbatasan pengetahuan. Segala fenomena alam seperti petir, gempa bumi, hujan dan kematian dijelaskan melalui mitos dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib atau hal-hal mistis. Pola pikir ini dikenal sebagai mitologis, yang cara berpikir belum menggunakan rasio atau akal secara kritis. Namun seiring berjalannya zaman atau perkembangan zaman, manusia mulai merasa tidak puas dengan penjelasan mitos, yang akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti mengapa alam ini terjadi? Apa penyebab segala sesuatu? Apakah semua ini bisa dijelaskan secara rasional? Nah, dari sinilah terjadi peliharaan besar bahwasannya dalam pemikiran manusia, yaitu dari mitos masuk akal atau rasio atau logika. Pilihan ini menjadi titik awal lahirnya sebuah nama filsafat. Nah, filsafat ini lahir di Yunani kuno. Filsafat pertama kali berkembang secara sistematis di Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, salah satu tokoh awalnya adalah Thales, yang berpendapat bahwa air adalah prinsip dasar atau sumber kehidupan dari segala sesuatu. Ini merupakan langkah awal manusia menjelaskan alam ini dengan mitos tetapi dengan rasionalitas. Kemudian muncul Heraklitus yang mengatakan bahwasannya dia ini mempunyai statement bahwa segala sesuatu selalu berubah, atau Pantarei. Ia menekankan bahwa realitas bersifat dinamis dia. Terus adapun tokoh-tokoh besar seperti Socrates ini menekankan pentingnya etika dan mengenal diri sendiri. Terus muncul lagi salah satu tokoh, yaitu Plato. Dia ini mempunyai statement bahwasanya dia mengembangkan teori dunia atau idealis. Tapi muncul lagi
salah satu tokoh filsafat yaitu Aristoteles. Dia menyusun sesuatu sistem logika dan pengetahuan. Oh, jadi Aristoteles ini adalah orang yang awal mulanya adanya logika dan ilmu pengetahuan. Nah, pada tahap ini filsafat berkembang menjadi cara berpikir yang sistematis, logis, dan kritis. Nah, perkembangan filsafat itu tidak hanya di dunia lain saja, tapi di dunia Islam juga dia berkembang. Filsafat tidak berhenti di Yunani saja, tapi berkembang ke dunia Islam pada abad pertengahan. Nah, pada abad pertengahan ini filsafat dikembangkan oleh tokoh, saya ambil dua nama seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ibnu Sina dan Al-Farabi ini mengembangkan filsafat dengan menggabungkan akal atau rasio dan wahyu atau agama. Pada fase ini filsafat tidak hanya membahas alam, tetapi juga metafisika, etika, dan keutuhan. Nah, baru kita masuk pada pembahasan intinya atau pembahasan yang utama yang kita bahas, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita bahas dulu latar belakang dari Pancasila sebagai sistem filsafat ini. Pancasila itu merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, secara filosofis, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pandangan hidup, way of life, dan sistem nilai atau kata ilmiahnya itu value system yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus dalam perspektif filsafat, Pancasila memiliki kedudukan sebagai suatu sistem pemikiran yang bersifat komprehensif karena ini mengandung nilai-nilai fundamental yang mencakup aspek ontologis atau hakikat keberadaan. Terus dia ini apalagi muncullah epistemologis. Dia ini membahas tentang sumber pengetahuan, dan aksiologis. Dia ini membahas tentang nilai dan tujuan. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban moral dan intelektual untuk tidak hanya menghafal Pancasila, tapi juga dia harus memahami, menginternalisasi, serta mengaktualisasi nilai-nilainya atau mendalami nilai-nilai dari Pancasila itu. Tidak hanya kita menghafal mulai dari kita ada dulu atau semenjak kita masuk TK, SD atau segala macam dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kita membahas tentang rumusan masalahnya. 1. Bagaimana konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat? Terus bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat? Terus bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat? Terus bagaimana esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat? Terus adapun tujuan dari Pancasila sebagai sistem filsafat ini, yang pertama, untuk memahami konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kedua, untuk mengetahui sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila. Terus untuk menganalisis dinamika serta tanggapan Pancasila. Terus yang terakhir itu untuk mendeskripsikan esensi Pancasila sebagai sistem Pancasila sebagai sistem filsafat. Terus kita masuk ke pembahasan apa yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, kita bahas dulu pengertian filsafat menurut tokoh. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani seperti yang sudah saya sebutkan tadi, philos dan sophia, yaitu cinta terhadap kebijaksanaan.
Sehingga filsafat dapat diartikan sebagai hal-hal yang kita cintai dan kita laksanakan dengan kebijaksanaan. Terus adapun hal ini menurut para tokoh yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Socrates. Socrates ini adalah satu filsafat, merupakan filsafat. Dia memiliki upaya refleksi diri untuk mencapai kehidupan yang adil dan bermakna. Ia menekankan pentingnya self-knowledge atau mengenali diri sendiri sebagai dasar kebijakan. Terus sementara itu, Plato berpendapat bahwasannya dalam karya Republik memandang filsafat sebagai pencarian kebenaran dia. Itu dalam pandangan Plato, yang bersifat universal dan abadi, atau kata ilmiahnya the pursuit of absolute truth. Itu filsafat menurutnya bersifat spekulatif dan rasional, berusaha memahami realitas ideal di balik fenomena yang terjadi. Terus yang selanjutnya itu dalam dinamika, filsafat dapat dipahami sebagai aktivitas berpikir secara radikal, sistematis dan kritis untuk menemukan hakikat kebenarannya. Terus yang kedua, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat itu berarti bahwa Pancasila ini merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dipecah belahkan. Sistem sendiri dalam kajian ilmiah diartikan sebagai suatu totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang memiliki hubungan fungsional dan struktural. Terus dalam konteks ini, setiap sila Pancasila memiliki keterkaitan logis dan hierarkis, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dia, yang bersatu atau dari sebuah solidaritas kita sendiri. Terus kita bahas dari landasan ontologisnya. Landasan ontologis ini berkaitan dengan hakikat keberadaan manusia atau wujud manusia sebagai subjek utama Pancasila. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk Tuhan atau dimensi spiritual. Terus makhluk individu atau dimensi personal. Terus makhluk sosial atau dimensi kolektif. Artinya Pancasila mengakui bahwasannya eksistensi manusia bersifat monodualis, yaitu sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Terus kita bahas lagi dalam landasan epistemologisnya. Landasan epistemologis membahas tentang sumber dan validitas pengetahuan dalam Pancasila. Pengetahuan dalam Pancasila bersumber dari nilai budaya bangsa kita, pengalaman historis atau pengalaman yang dilalui, terus nilai religius masyarakat. Dengan demikian, kebenaran Pancasila itu bersifat satu empiris. Dia ini berdasarkan pengalaman. Terus yang kedua rasional, dapat diterima akal atau universal secara luas. Terus normatif, mengandung nilai normal. Terus landasan aksiologinya. Landasan aksiologi ini berkaitan dengan nilai dan tujuan yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut meliputi yang pertama nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai ini bersifat normatif dan praksis. Artinya tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Terus, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat itu apa? Pancasila ini memiliki urgensi yang sangat penting dalam kehidupan
berbangsa. Yang pertama nih, sebagai identitas nasional, Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakannya dari ideologi lain. Terus sebagai kerangka berpikirnya, Pancasila berfungsi sebagai paradigma berpikir dalam menghadapi persoalan bangsa. Terus sebagai sistem ideologisnya, Pancasila mampu menyaring pengaruh ideologis asing seperti liberalisme dan radikalisme. Terus sebagai pedoman hidup, Pancasila menjadi dasar dalam menentukan sikap dan perilaku masyarakat atau sikap masyarakat tersebut, itu adalah sebagai pedoman hidup. Terus sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber historisnya atau pengalaman. Pancasila lahir dari proses sejarah panjang, terutama dalam sidang BPUPKI dan PPKI, serta pemikiran Soekarno sebagai penggali Pancasila. Terus sumber sosiologinya. Nilai Pancasila berasal dari adat istiadat tiap-tiap daerah, adat istiadat masyarakat, terus budaya tiap-tiap daerah, terus agama masyarakat Indonesia. Ya, agama masyarakat Indonesia kan banyak dia, Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan lain-lain sebagainya. Terus sumber politis. Terus hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan esensi kehidupan sosial bernegara bangsa. Terus sumber politis. Pancasila merupakan hasil konsensus politik nasional sehingga memiliki legitimasi kuat sebagai dasar negara. Terus 5. Dinamika dan tantangan Pancasila. Dalam perkembangannya, Pancasila menghadapi berbagai tantangan ideologis seperti kapitalisme, sistem yang menekankan kebebasan individu dan kepemilikan modal yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial. Terus komunisme. Komunisme ini paham yang menghapus kepemilikan pribadi dan menekankan kolektivitas ekstrim. Terus globalisasi. Arus globalisasi membawa perubahan nilai yang dapat mengikis identitas nasional. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai ideologis terbuka yang mampu beradaptasi kehilangan jati diri. Terus esensi Pancasila sebagai sistem filsafat itu apa? Esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam setiap sila itu. Ada 5 sila kan? Terus 1 itu ketuhanan. Ketuhanan menegaskan dimensi spiritual dia. Kalau ketuhanan. Terus kemanusiaan menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Terus persatuan menjaga integritas nasional. Terus kerakyatan menegakkan demokrasi deliberatif. Terus keadilan mewujudkan kesejahteraan sosial. Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat hierarkis dan sistematis. Terus selanjutnya kesimpulan kita dalam Pancasila sebagai sistem filsafat ini. Pancasila sebagai sistem filsafat ini merupakan satu kesatuan nilai yang nasional, sistematis, dan komprehensif yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi Pancasila terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi kehidupan manusia Indonesia. Urgensi Pancasila tidak hanya terletak pada kedudukannya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai panduan moral dan intelektual hidup dalam menghadapi berbagai tantangan zaman atau perkembangan zaman yang sudah berkembang pesat di era modern ini.
terlebih lagi banyak zaman apa ya, Genji gitu dah. Terus dengan demikian Pancasila harus dipahami tidak hanya sebagai hafalan, kalau kita hafal itu tanpa kita berpikir pun, kita mengucapkan Pancasila atau menghafal Pancasila itu tanpa berpikir, bisa kita langsung tanpa berpikir. Tapi sebagai sistem berpikir dan pedoman tindakan yang hidup dalam realitas masyarakat. Baik, mungkin itu aja penyampaian atau paparan materi Pancasila sebagai sistem filsafat dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hidup mahasiswa.